Piye lah ini yang penting kula aturaken teng ngaji mriki. Kula sederenge ngaji nu sering akhir-akhire sering salat maca ayat liyah lika man halaka am bayyinati wa yahya man hayya napa am bayyina. Tugase ulama iku jelasno ayat-ayate pengiran. Sampeyan saiki tak bedheki. Sekarang sampean Anda hidup itu tahu alasannya enggak? Kenapa Anda hidup? Enggak tahu kan? Kenapa kita masih hidup? Enggak tahu. Kenapa Anda wujud juga enggak tahu. Kita pernah ada, tahu-tahu ada, juga nggak tahu alasannya kenapa. Yang jelas di luar ikhtiar kita. Setelah kita katanya punya akal, ya, saya bilang lagi loh. Setelah kita katanya punya akal terus bilang kita masih hidup karena orang kelindes truk, karena nggak kena penyakit, karena jantung kita normal, paru-paru kita normal. Terus kita bilang hidup. Jadi kita atas nama kebodohan bilang kita hidup karena jantung kita normal, paru-paru kita normal, semuanya normal. Maka kita hidup. Nah ditakoi, lalu kapan kita mati? Setelah jantungnya rusak, paru-parunya rusak, terus kita mati. Tapi orang yang sama kalau ada bilang, berarti yang menjadikan hidup itu jantung dan paru-paru. Lalu berarti zaman kita belum hidup itu jantung dan paru-paru harus ada dulu, karena itu yang bikin hidup. Ya ada juga, dulu ada juga. Loh ya kalau jantung dan paru-paru semuanya normal menjadikan kita hidup, berarti jantung dan paru-paru harus wujud dulu, karena itu yang menciptakan kita hidup. Ya ada juga yang tidak tahu. Paling-paling nanti statusnya paru-paru jantung hanya dipakai alat Tuhan untuk menjadikan ada kehidupan yang kita kira ada. Padahal sebetulnya kehidupan ini juga enggak ada karena kita tidak tahu. Sing darani urip ku apa ora roh. Kowe roh maknane urip ku apa? Ulama kabeh sing alim-alim darani urip ku apa ora mati ngono tok jawabane perkara ora iso jelasno. Mulane ning Arab al hayat bidul mamat sing darani urip iku ora mati. Karena nggak bisa dijelaskan, coba Anda menjelaskan. Kowe urip ku sebabnya apa? Ada nyawanya, nyawa itu di mana? Terus dia nempatnya di mana? Oh, nempatnya di jantung ini. Suara iso dijelaskan. Nah, ketika hidup Anda tidak bisa Anda jelaskan, kudune sok ben wayahe tangi saka kubur juga nggak bisa dijelaskan. Karena wujud kita ya datang tanpa diundang dan tanpa ikhtiar kita. Nanti tangi saka kubur ya orang nganggo ikhtiar sama kan? Sama-sama ada kesimpulan lillahi rabbil alamin. Nah, tapi manusia atas nama akal sawangan hidup ini ada alasannya. Karena kita ditangi ada bapak ibu terus kita jadi wujud. Lucu kan? Hidup ini disebut ada sebabnya. Tapi nanti mati songko kubur terus tangi meneh dianggap gak punya penyebab. Alasannya sudah dilemah kok. Ono meneh carane piye? Lah zaman kuwe ora ngono. Dadi ono saiki. Carane piye? Makanya kalau Surah balik-balik bilang, jika tangi songko kubur iku mohal, berarti wujudnya Nabi Adam dan wujud yang sekarang lebih mohal karena tanpa sebab. Ya tanpa apa? Sebab. Ya enggak tuh, aneh Nabi Adam mbek sampean saiki no. Dadi roh gentayangan dhisik kopo cucuk dadi sakmen lagi. Do diutang di kasus, do demenan. Aneh putih. Aneh wujud yang sekarang karena wujud nanti ning ora-ora mahsyar, wujud dari wujud yang sudah ada. Sementara wujud kita yang sekarang dari tidak ada. Lain ngumalane pangeran didin wa hal ata alal insani khidum minad dahri lam yakun syai'am mazkura. Manusia itu harus ingat bahwa dia pernah tidak ada. Dan dari tidak ada ini menjadi ada adalah ayat bahwa wujudnya dia tidak ikhtiarnya dia sendiri. Mulane setan dinyak pangeran. Karo dene kok nyembah setan, ma asyadduhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim. Wa ma kuntum muttakhidal mudillina aduda. Setan kok mbok dewa-dewakno piye? Apa setan melok gawe langit bumi? Ora. Apa setan gawe awake dhewe? Ora. Umpama setan gawe awake dhewe mesti dekne milah berpenampilan ganteng, gerduwe wae elek kabeh, wewe ge elek kabeh. Umpama dekne gawe awake dhewe milih dadi napa? Ganteng. Mulane tiyang sing pun wusul nak roh setan mlebu neraka. Wah, berarti setan ra hebat, mletene ngono jebule milih nggon neraka. Kudune nak hebat kan milih nggon apa? Swarga. Lho niku mun kersane pangeran nek setan dakok neraka nak wong apik dakok swarga. Lah iya trimo diatur koyo botol ngono ae kan. Artinya jika Anda bilang wis kersane pangeran setan dakok neraka, berarti setan mau koyo botol koyo watu sing ditata sing duwe. Berarti setan ndak siapa? Sama dengan kita ada siapa? Lam yakun syai'am. Lah nek ora ngerti siapa-siapa terus usul inna sholati
wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dadi urip kula mati kula sedanten ikhtiar kula namung kagungane napa jenengan. La syarikalah pun mboten enten tiyang sing sinten mawon mboten enten sing ngatur niku. Terus wa biza jika umirtu wa ana napa minal muslimin, dan dengan keyakinan niki kita diperintah. Jadi donga iftitah senajan to mboten wajib, tapi itu filosofi dalam hidup. Kersane jenengan napa wis delok dunya niku pun bar. Urip ya kersane pangeran, ya mati kersane pangeran. Mula kadang nggih mikir aku nek mati bar mati jebule gak kiamat-kiamat tak kesuwen cah ngenteni atusan napa tahun misalnya. Anda tidak usah khawatir begitu. Zaman Nabi Adam nganti bapak amak wis saiki 7.000 tahun. Kok ora protes mbek pangeran? Terlambat Gusti saya menyaksikan dunia karena 7.000 tahun yang lalu. Ya saniki kan pun tahun pinten 7.000 umur dunia saniki pun pinten. SM itu kalau menurut penanggalan agama itu 5.000 tahun. Sebelum Masehi dihitung Nabi Adam itu, pokoknya dihitung langit bumi ini 5.000 tahun. Dan saat ini tahun 2000 sekitar 7.000 tahun. Padahal wonten sing ramal lah umur dunia mau pinten 7.000 tahun. Jadi enak sing mun diutang-utang mun beres nih mun bar nih mun dianggap bar nih mun teh nih. Jari ini itu. Dieling-eling kula suwun senajan to ilmu niki mun lazim diyakini tiyang Islam. Tapi sampean ulang-ulang. Kados srengenge misale kula nek delok srengenge niku eling. Berarti urip ning swarga selawasi-lawas iku mungkin. Karena Allah bisa menciptakan benda yang begitu panas tapi punya daya tahan atusan tahun. Kemudian nak cara discovery ya nak ngitung malah jutaan tahun yang lalu, malah bawa hitungan kontiwa dari dinosaurus 400 juta tahun. Padahal agama nanggali bumi namung pinten 5.000 tahun sebelum nopo Masehi. Tapi nak cara ngomong ilmuwan jutaan nopo sing hitung ya sopo terus apaan terus. Nah begini saja kalau sampean melihat matahari misalnya. Matahari itu kan banyak panas sekali. Ternyata Allah bisa mengelola matahari seawet itu ribuan tahun. Apalagi ngelola kita. Kita ini untuk abadi lebih gampang. Karena bahannya tidak panas, nggak gampang rusak. Terus gampang direproduksi, maksudnya gampang digantikan. Maksudnya kan di masalah kan kena. Kaya rohin udah anak keriting agak kok putune kan gampang. Lho kalau mikir mau gampang ya, misalnya buaya gitu masyhur dianggap hewan purba yang terlama. Manusa ilang wis ketok angel. Misale koyo boyo mati ana anake meneh, anake ana anene. Nabi Adam kan ngoten. Wong sitok di ketahanan sampai saiki. Gonta-ganti wong. Artinya berarti ada gen Adam yang abadi sampai sekarang kan, karena setiap manusia sekarang berarti ada gennya ada. Artinya Allah memberi contoh betapa Allah bisa ngatur supaya fisik manusia gen ini abadi. Buktinya Adam nganti saiki kan masih kan? Lho nggih to, pasti di antara jasad kita kan ada unsur Adam. Lah ya Allah gawe sura, apa meneh kowe sampeyan swarga ning neraka, Allah tetap punya cara untuk bikin abadi. Mbok piye carane? Tapi melihat Nabi Adam nganti tok sampeyan kan ana bukti Allah duwe cara ngabadekno unsur Adam. Karena tidak mungkin kan dalam diri kita sekarang nggak ada unsur sinten? Adam. Sama ndak oleh bantah. Tapi Adam piyambak kan pun kapuntut. Tetapi Adam yang sekarang sampai sampean saiki. Tapi ora roh sampean sing turunane Kobil apa sing. Ora roh soalé cek ngono ae. Wong jarine cerita. Kobil iku lahire ning swarga. Dirabekno mbek Labuda sing lahire ning bumi. Labuda wae elek gembrot. Habil lahire ning bumi, rapati ganteng, dirabekno Iklima sing wayu. Lahiran swarga. Rek Kobil gak trimo, wong aku cah ganteng kok dientukno celek. Mane saiki nek ana cah ganteng dientukno celek ra trimo ya kaya Kobil. Lah tapi enggak pikirane Nabi Adam ya ora roh menawa ben silang ben sedengan. Mergo nek elek entuk elek kan malah musibah kan. Saiki anake ra melok dosa tapi eleke double. Misale keriting untuk keriting, elek untuk elek, fakir untuk fakir kan. Ya memperparah tuh. Cara kula jan haram. Elek untuk elek rabi cara kula haram. Saiki anake kan ora apa-apa ujug-ujug elek banget lho, ora terima elek apa? Elek napa? Banget.
Jadi cerita kan ngoten, walhasil akhirnya tukaran, mergo Qabil gak terima. Pas tukaran dipisah Nabi Adam. Angger sing takor rupe sukses berarti ikhtiari bener. Ya mau Habil nyembelih wedhus, sing Qabil seneng buah-buah. Mulane seneng buah-buah niku rada masalah dianggap simbole wong-wong sing seneng mapan. Mulane kene Umar ora usah di buah-buahan akeh-akeh, cukup gedang siton, sesuk kates nek siton ora usah semua buah-buahan wonten. Kok iku risik kurbane sinten? Qabil. Tapi sing melarat teman-teman yo keliru, dhisik Habil saleh iku omahe cek penuh daging, Pak. Perkarane kurbane cek wedhus. Ora pitik, mergo bedigasan pitik niku. Jadi ada sebuah toriko sing ngaramno anak buahe mangan pitik. Perkarane wong ku kelakuane kaya sing dipangan. Ya repot aku tadi. Repot. Ya repot aku terus repot. Berarti nak sering mangan welut tak bulet. Ngono berlebihan. Toriko ngono napa? Berlebihan wis biasa mawon. Kula nggih boten fanatik biasa. Tapi kalian kula ora seneng mangan. Jadi kan unsur hewani saya kan ndak banyak. Kula rapati seneng napa mangan. Walhasil akhirnya Qabil korbannya gak diterima. Habil diterima. Semenjak itu juga akhirnya walhasil Qabil mateni Habil. Jadi makanya konflik wedoan, konflik tertua. Mental membunuh ya mental tertua. Pertama peradaban manusia itu dibangun rebutan wong wedok dan saling membunuh. Nek ana tukaran kira usah gawa, iku tradisi terlama. Nggih, tradisi terlama manusia. Mesir kok bentrok padha Islame. Irak, Syria kok bentrok itu tradisi terlama. Demi wedokan diruwangi tukaran, tradisi terlama. Biasa jadi biasa mawon urip napa? Biasa. Kabeh kejadian yang tadi gini wa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Macam-macam ya nanti yang tasawuf ngartekno kabeh iku kersane Allah. Nanti yang fikih ngartekno semua ibadah kita diikhlasno ora golek imbalan namung kabeh dipersembahkan kangge Allah. Cuma teori fikih ini ada kelemahannya, kesannya Allah itu butuh kita kasih. Padahal kita bisa sholat yang nganggo hidayate pangeran, iso zakat yang nganggo dunyane pangeran. Kok kowe ngrasa zakat itu dunyane sapa? Ada sing bener gitu teori tasawuf, kita iso sedekah ya kersane pangeran. Sing kita sedekah nggih dunyane pangeran. Berarti lillahi. Nah, jadi lillahi ta'ala artinya nak cara tasawuf itu bahwa semua kebaikan kita ini karena Allah, karena hidayat Allah. Nah, cara fikih mboten kesannya kita yang berbuat lalu kita ikhlaskan Allah. Tapi pertanyaannya kan kita bisa berbuat itu pakai fasilitas apa? Hidayahnya Allah juga kan. Nah, makanya ilmu tertinggi dianggap tasawuf karena tasawuf ini yang benar-benar lillahi rabbil alamin. Tapi fikih juga baik karena wong kan seneng GR to namune aku alhamdulillah berzakat. Muni aku alhamdulillah berzakat itu kan ya ora jelas. Muni aku ngrasa dekne pelakune, muni alhamdulillah kersane Allah iku ya bahasa paling gak jelas. Tapi apik muni ngono, aku alhamdulillah bersolat. Ya pamer nak aku bersolat, tapi ya ngakoni nak kabeh kersane Allah. Lah nak kersane Allah sing dipamer apane ngene ya ora jelas ya. Ya tapi itu apik lah. Muni apa? Aku alhamdulillah bersolat itu ya bahasa gak jelas. Ya gak jelas juga bahasa itu tapi ben. Faham ya lengi-lengi terus sholat niku ini yang keempat kalau ceritani hikayatu sholatil khosyin. Saya baca di beberapa kitab Sayyidina Umar niku dipanah. Panah niku rak wonten mata pancing. Jadi nak melebu niku ditarik sakit, nggih. Nak ditarik napa? Sakit sekali. Ditarik dokter paling canggih pun sakit. Akhirnya Sayyidina Umar kondo, engkau tarik pas aku sholat. Aku nak sholat iku lali. Tenang pas beliau sholat ditarik uga ubah blas ditakok iku jenengan ora krasa blas ora mosok aku ning ngarepe pangeran eling pangeran krasa lara kan dadi aneh tapi alhamdulillah kowe krasa sing aneh ya kowe wong sowan pangeran kok roh ana wong liwat roh jadi Sayyidina Umar dadi khusuke Sayyidina Umar nganti dipanah ditarik wak kangelan loro pesen yang kok aku tarik pas
Mulane ora ana sahabat mati kecuali pas salat. Mergo pembunuhe roh paling lengah iku pas salat. Umar dipateni pas aku yakin wong nakal mateni rugen pas salat reksa yakin aku yakin. Plengane ngono jipi. Semasa salat tetep siaga aja. Iku sirine kena apa Umar dipateni pas salat. Kok musuhe ku ngerti sahabat tuh paling lali nak pas salat. Sayyidina Ali kabudute ge pas salat. Dan alhamdulillah cerita itu gak ada sekarang karena yang sholat luwih canggih, luwih napa? Canggih. Wah, tetap konangan loh. Sholatnya pelengan dis. Konsentrasi penuh menjaga diri sendiri. Nanti kayak lewakeran. Jadi justru itu nunjukno hebatnya Sayyidina Umar. Wes ngerti dalam bahaya tetap sholat. Nah, sekali sholat dia yang pengiran tenanan. Mboten robles. Sayyidina Utsman nggih pas deres Quran bae rata-rata ulama dulu begitu. Aniku masyhur Sayyid Ali Zainal Abidin itu pas dia sholat blandar ceblok sampai bajunya sobek, omah kobong dene raro. Ditulung siapa saja gak tahu ya dia kan asik bae pangeran. Mosok jarene mosok aku pas madhep pangeran eling liyane. Ya, tapi kita serai iso kan bayangno sholat ke kelas ngoten. Nah, kanjeng Nabi Muhammad soft paling guri niku yasma'u Azizu Sotri ka Azizil Mirjal. Nabi nak sholat niku sing guri niku ngerti dentuman dadane Nabi sang wedine nang pangeran kados banyu sing umum. Ka'annahu husya alaih sampai Nabi meh pingsan saking wedine pangeran. Ini disebut taqsa'irru min hujuludul ladina yakhshawna di Allah nasala ahsanal hadithi kitabam mutasyabihah masaniya taqsa'irru min hujuludul ladina yakhshawna rabbahum. Makanya potensinya orang-orang soleh itu jarang sholat sunat karena sholat fardu saja butuh energi yang luar biasa. Meh kudu kesemper. Nah, alhamdulillah kita kan sholat biasa saja. Berarti qobliyah ya oke, ba'diyah ya oke, sholat ya oke, tapi cara dipateni wong ora iso. Ya tetep apa? Ngono ngrasane krungu. Parah. Salat awake wis parah. Salat riyen para sahabat itu menjadi luar biasa. Sampai wong kafir nak ape nyerang, sampai ana salat khauf iku sampai wong kafir sepakat engko nak nyerang Muhammad iku pas napa? Salat. Sampai akhirnya Allah gawe rukhsah wonten salat khauf. Salat di mana separuh saf njaga musuh. Mergo Nabi nek salat tu lali. Sahabat nek salat dilali. Akhire gini ku. Dalam sistem keamanan jadi kelemahan sahabat ini. Akhirnya Umar sholat di depan umum. Lalu di depan umum. Kok iso lali kabeh? Mestinya nak Umar lali kan makmum Ruhin Mustafa eling mboten iki sing saf awal 2 niku lali kabeh. Lho nggih imam kok ngarep. Niku Abu Lulu Al-Majusi ku iso liwat yo nganti tok Umar yo selamat. Munjen sholat kabeh. Nak saiki ra iso, aku yakin ra iso. Wah kena sopure siji to sih. Nyak masjid semua jual sih sholat omong ya tenang sih. Lha kuwi sanggepe barokah pangeran alhamdulillah. Dadi Umar ku teng ngarep, paham ya? Abu Lulu maju. Aman mergo sing sholat ra sadar ku kabeh ora kok Umar tok. Lho mau Umar ngoten liyane mboten nak kecekel teng guri to. Hebat. Sayyidina Ali malah lucu meneh mendelingno ada ya mulai dulu ya ada intelijen namanya Jassas dan itu saat tiru Dawi Sayyidina Ali. Jassas itu ya orang niki mata-mata ya Amirul Mukminin. Orang Khawarij itu berambisi betul membunuh Anda. Mbok ndak usah sholat jamaah di masjid, kita ini menjaga Anda di rumah. Sayyidina Ali jawab hisni ajali. Jadi masyhur Sayyidina Ali ngendikan yang menjaga saya itu ajal saya, bukan pengawal presiden. Kalau saya mati sekarang, penjaga nggak ada artinya. Begitu juga aku nak rawaye mati. Iku wong niat mati ini aku yura iso. Sepintas ngendikannya ini hanya klis, tapi nak bangen-angen bener. Saman delok saiki, misalnya Pak Harto itu prajurit perang mulai dulu, mati ini yang ning omah. Ora pas ketembak musuhe, padahal sak urip-uripe perang. Khalid bin Walid niku sahabat paling banyak perang. Mulai zaman kafir mimpin panglima kafir nglawan perang Nabi perang Uhud itu panglimanya sinten? Khalid.
Zaman kafir ya ora kena dipateni wong Islam. Zaman Islam bedino perang. Ya ora kena dipateni wong kafir. Pas mati ning kamar nangis. Nangis takoki putune. Lho jenengan niku ashabun Nabi pe mati kok nangis. Cung, aku ora kok nangis perkara pe mati. Wong aku perang semangat ben mati syahid kok malah mati ning kamar jare. Nangis dene aku wiri, pek kanca-kancaku sing mati ning medan perang. Wah, aku perang semangat ben mati. Malah kok mati ning kamar. Lho iku ajal. Maksudnya iki cerita iku ajal. Hisni ajali. Sing dadi pengawalku yo ajal. Wong putune Khalid bin Walid, putune Jabir, putune Zubair bin Awam niku putune udah sering lebokno dirijine ning gulune mbah-mbahe mergo tipak panah saking jerone panah. Jare Khalid bin Walid kabine dibuka delok le gegerku. Ma bena rum khati to'nin wa bena saifin sampai sab'ina to'na sekitar 70 luka. Lho ngene kok iso orang mati ning kene ku piye to? Nggak artinya bener Sayyidina Ali. Sayyidina Ali perang tanding berapa kali coba? Menang terus. Dia mulai ikut Nabi perang terus. Siapa yang nggak tahu perang tandingnya Ali ning ambek Marhab teng Khaibar teng Badar? Nggak tahu mati. Mulane Sayyidina Ali diweden-wedeni mati, jenengan nanti dibunuh jare sing mateni aku iku ora wong-wong ajalku. Dadi aku ora usah kawal. Tenan akhirnya subuh itu dipateni sinten Abdurrahman bin Muljim tiang Khawarij. Tapi Sayyidina Ali keyakinannya ku aja. Sayyidina Ali ku lucu tenan. Ketika pas dibacok pertama kena pupune napa ngisor. Intine cerita. Aku ra mati. Akhbaroni Khalili animittu yudrobu ala jumjumati hada. Aku dikandani Kanjeng Nabi matiku dibacok dasku kok ora kena ikuku. Jadi Sayyidina Ali ku lucu pas dalam keadaan ngono jek guyon. Wis pancen wong parek pangeran ora kena dikiasno. Urung cong aku nek iku urung mati, aku dikandani Nabi matiku iku. Iya, kena sirahku jadi. Kayak Sayyidina Utsman, malah Sayyidina Utsman lucu. Dia tuh dikepung orang Khawarij jelas mau bunuh. Ada Sayyid Hasan, saya itu hafal betul sejarah itu. Ada Sayyid Hasan anaknya Sayyidina Ali, ada banyak sahabat. Sayyidina Utsman di rumah baca Quran. Sekitar cara saniki sekitar duhur akhir. Diingatkan, ya Amirul Mukminin kau mau dibunuh sama orang Khawarij, buat Anda keluar dari belakang. Atau kita-kita ini ada perintahkan untuk melawan mereka, pasti kita lawan dan kita pasti menang. Jadi Sayyidina Utsman, ora, aku iki poso ya. Poso sunat. Jadi ngomongnya kan janggal, macam ketika wali aneh. Hubungannya apa jenengan poso mbek dikepung deh. Mau Nabi ku metuki aku ning jendela iki, wa akhbaroni ya Utsman satufti rumai. Man engkau kowe buka mbak aku. Dan Nabi oleh ketika dia lucu kan. Engkau kowe buka. Jadi artinya engkau iki aku mati pas maghrib mung jadine Nabi dijak buka bareng. Lah lucu akan ditebak. Ya akhirnya beliau tidak melakukan perlawanan sekabut. Jadi ku sahabat-sahabat mereka itu biasa tertanam inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Kue urip yo ora ro sebabe. Saiki sampean tak takoki, kena apa umur mung nganti 40 tahun? Kue ro sebabe, ora ro. Kue aja anut dokter, anut wong-wong. Kita hidup karena kita sehat. Kalau Anda sehat terus hidup, kenapa Anda bisa menentukan durasinya? Kesehatan begini itu bertahannya berapa? Kan yo ora iso jelasno. Wong kerja sehat tidak urip, omongan kok ngono. Sebab lah ya setelah sehat itu durasinya berapa? Kalau Anda pintar kan harusnya bisa ngitung. Ternyata kita tidak pernah tahu kan. Kenapa ada yang hidup 90 tahun, ada yang 40. Jadi walhasil kita urip yo ora sebabe, kita mati yo ora sebabe. Namung roh kabeh ku lillahi rabbil alamin, la syari kala. Mulane ketika ulama-ulama urip iku wis ibadah. Mergo kowe dadekno ngerti nek iku kersane Allah. Kowe mati yo wis ibadah. Angger kowe ridho, mergo iku nunjukno kowe percaya nyerah ambek kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi nak urip pemprotes be Allah matimu protes, kowe termasuk wong sing dihitabi Allah, kowe aja mengerakno aku, aja manggon langit bumiku. Malam yardo bi qodoi walam yasbir ala balai falyatub robban siwai wal yakhruj min tahti ardi wa samai. Dadi wong sing ora setuju keputusanku ngendikane pangeran,
Aja nganggep aku pangeran, aja manggon bumiku, aja manggon langitku. Lara gawe manggon ndi. Diusir presiden kok jek iso ngomong. Bumine sapa ngusir-ngusir padha ra melok gawene. Nah diusir pangeran. Bar no. Sumain aku mongkono li sak temene sira kabeh badhe dalika sause mongkono-mongkono kabeh iku lama yutuna iku mati kabeh. Sause urip ge mati. Yo bolak-balik nunjukno kamu ndak siapa-siapa. Masa wong Amerika top yo mati, petinju sing kondang yo mati, para pembunuh yo napa? Mati. Cara Abu Bakar apa diobati ngoten. Ya Abu Bakar tak undangno dokter, engko ben jenengan mari. Takokane Abu Bakar, lah dokter iku mati ta ora? Jeng sampean nggih mati ya padha wae saya repot. Malah Abu Bakar at-tabib amrodone, ora dokter malah loro. Tapi yo coba tiru nek ora makom. Takokan kok sih. Kulo undangno dokter. Lah dokter iku iso mati ta ora jeng takokane. Nggih mati, Pak. Wis padha wae. Ora usah udang. Mosok nambani wong nolak mati kok dene ape mati? Tapi nganggo ilmu ngono ya dokter gak payu. Yes. Semain aku mongkon nulis sak temene sira kabeh badhe dalika sause mongkon-mongkon iki urip iku lama itu na ya mati kabeh. Semain aku mongkon nulis sak temene sira kabeh ya mal kiamat ing dina kiamat tupasuna iku den tangekno kabeh lil hisab krana hisab wal jazai lan piwales. Walakot kholakna lan teman-teman gawe sapa ingsun fakokum saduwe sira kabeh sapatoro iku ing 7 pira-pira dalan. Sapa samawatin tegese 7 pira-pira langit. Utahe toro iku jamu tarikotin jam ela fatoriko. Li anaha krana sak temene langit utawa li anaha li annas sama iku turukul malaikati pira-pira dalan lintasane malaikat. Wa ma kunalan ora ana sapa kita anil khalqi sanging gawe tahta utawa anil khalqi sanging penciptaan to isine makhluk tahta kang isore sama iku ghafilina iku lali kabeh. Aku iku gawe donya sak isine macam-macam ora tau lali, sisteme sak rezekine sak macam-macam ora tau lali. Lan Nabi Musa nake tangklet mbek pangeran. Gusti, kula niku kepen tangklet mbek jenengan. Ndak jenengan tenan ngeke rezeki wong sak donya. Carane piye, Cer? Terus walhasil Nabi Musa kon nuthuk watu. Watu dituthuk pecah. Kon nuthuk meneh, pecah meneh. Kon nuthuk meneh, pecah meneh sampai ping 7. Tengah-tengahnya pecahan terakhir ana kewan uget-uget lemah. Ning kono iku ya mangan, ya di anak bojo ya damai. Jadi Nabi Musa iki ambekane piye? Mangane konti. Terus jare pangeran, ngerti to sak kowe? Ya aku ora lali, mulane ya iso di anak turun jare. Kewan sing ning jero watune ya duwe anak turun. Mulane kula nate cerita pas ngaji hikam jengi niki kita korup ketemu pangeran jeng ben. Niku dawuhe Sayyidina Ali, dawuhe sahabat, semua sahabat nate dawuh niku. Lauku sifal ghata mastatu yaqinan. Temak sing masyhur iku, sing masyhur dawuh iku Sayyidina Ali. Umpama sok ben kiamat, aku roh langit bumi, roh malaikat, imanku gak tambah. Jare Sayyidina Ali saking pedene secara ilmu. Lah kok kan tambah sepundi? Misale nggih, kula nyontokno nggih. Ini nyata. Misale jeng ben kula mati. Sayyidina Ali jeng ben kapundhut sedanten. Jare sahabat nggih guyonan ngene. Misale malaikat ning langit nyeritakno kekuasaane Allah, ning langit itu ana Zabarjat. Wah, hebate pol Zabarjat, ana marmer rupane biru, ana giok. Wah, langit itu hebat, ajaib. Gak ana ning bumi ngono. Kok langit itu terkenal gone Zabarjat, gone Zamrud, gone Firus, gone batu-batu mulia. Jare sahabat, niki sahabat Sayyidina Ali. Lha ya iku nunjukno apa? Malaikate ditakoki iku nunjukno apa? Nunjukno kekuasaane Allah. Sayyidina Ali cerita, ning bumi iku ana nyamuk. Ya nyamuk elek ya nyamuk. Kuwi iku cuwili, ana bolongane. Ya meteng. Ya ana ususe. Ususe ya ana kumane. Wah, iku ora iso ana wong gawe. Mesti kekuasaane Allah. Akhire malaikat mandu-mandu iku ya aneh juga, iku ya ajaib juga. Wah, jadi setiap cerita hebat ning alam malakut, ning alam langit yo iso diceritani hebat ning alam bumi. Karena malaikat ora iso bayangno gawe nyamuk, ora iso bayangno gawe cacing. Lha nyamuk yo selingkuh kan, yo ana alat kelamine, wong padha cilike ayo. Alat kelamine ku yo ana urate ayo misale. Iku berapa ribuan. Gawe urate gajah cek gampang, urate napa? Nyamuk. Yo meteng. Engko ndoke yo ana pori-porine ning jero. Oleh gawe ku piye? Lho misale ke malaikat cocokan ngono, malaikate mesti gawe. Padha aneh kan. Mulane aku ora kepengin ning alam malakut dari sahabat wis cukup ayat ning bumi.
Mulane kira usah kepen dadi Abu Yazid Al-Bustami muter-muter ning langit. Mulane kula ora seneng dadi wali sing munggah ning langit, tak pikir ora ana gunane. Mergo munggah ning langit ya delok kekuasaane Allah, ning bumi ya delok kekuasaane apa. Mulane dari Sidina Ali, lah aku ada dituduh alam malakut, imanku ya ora tambah. Ono sahabat takok, lah maksud ora tambah piye wong tambah akeh. Ndak ra padha wae, kabeh gelaran rahmate Allah, kekuasaane Allah. Mbok diterangno nganti mati kesimpulane ya sita. Innallaha ala kulli syai'in qadir dari Sidina Ali. Mulane lauku sifal ghata mastatu yakinan, mbok donya dibuka keyakinanku ya ora tambah. Lha disebut ya tanazzalul amru bainahunna li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dadi Allahul ladzi khalaqana Allah sing gawe langit bumi. Terus wa minal ardi napa mislahu. Terus ya tanazzalul amru saterusé. Mulane sampean dadi manusa nu sekali-kali pede, imanmu wis kaya malaikat. Maksudnya dalam arti nak malaikat bangga ndelok ajaibe alam malakut, kowe kudune ya bangga ndelok ajaibe alam bumi. Tapi kowe iku goblok, ndelok nyamuk iku mbok anggap probleme tok. Engger nyokot mbok ceblek, mbok nyokot tambah nyamuk mangkel. Wong tak dudono ayat kok dicebleki lha ya. Mulane nyamuk iku nyokot wali ora pati minat. Perkarane ndekne iku iso dadi ayate pangeran tenan. Tapi nyokot iku semangat, perkarane iki tak dudono kok malah gak paham. Iku disebut innallaha la yastahi ayat riba masalam ma ba'udutan fama fauqa. Pancen kula bayangno ngoten. Wis ora usah duwe nyawa lah. Misale pemahat patung mawon. Mpun contoh gampang pemahat patung. Ora usah nyawa. Wong kon gawe patung gajah iku jek akeh sing sanggup. Paling banter butuh watu gede. Saiki kon gawe patunge nyamuk seukuran nyamuk. Wis ah, mbok sekolah ning Amerika Inggris entekno sekolah. Nek iso gawe patung nyamuk. Wis ora usah nyawa. Mulane pangeran gawe ayate pangeran ora gajah, sing gawe patung gajah iso gampang. Butuh watu gede gawe patunge rasa nyaman, tapi kan gawe patung nyamuk. Kok nganti muwati nganggo teknologi paling canggih. Wong bariku yo ana telalene kudu bolong piye. Lah iku mulane pangeran nunjukno Allah iku ora isin gawe conto nyamuk. Perkarane yo nunjukno ajaibe kekuasaan. Lha iku sing ape digawa Sidina Ali cocokan mbek malaikat Jibril rencanane paham iki. Nah dekne nyontono ajaib malam malakut, dekne ape nyontokno napa? Nyamuk. Paham ape nyontokno napa? Nyamuk. Lah Nabi Musa ya ora kurang pasal duwe dekne di kenangan nyontokno napa? Wong nggih kewan sing mangan ning jero watu. Paham gitu tadi. Mulane niki ajaibe pangeran. Mulane Nabi Sulaiman dadi raja gedhe nate dites memperkara semut. Nabi Sulaiman niku duwe pasukan kuda sing hebat. Bareng ape melintas ning satu daerah ternyata ana konvoi semut. Napa konvoi semut? Iku pangeran ngukur tingkat kearifane Sulaiman. Ternyata si ketua semut iku ngomongno ning anak buahe. Qalat namlatu ya ayyuhan namlut khulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimanu napa wa junudu. Hei pasukan semut, ayo ganti haluan. Iki Sulaiman ape liwat aja sampai kita didak-idak jarane Sulaiman. Terus Sulaiman gak roh. Wah, Sulaiman rada tersinggung ngendek Nabi darane napa ora roh. Lan fatabas sama dhahikam min qauliha jare Sulaiman semut ae bijak kepen nyelametno anak buahe ora tak idai kudaku. Mosok aku sing nabi ora napa bijak. Akhirnya Sulaiman instruksi, "Hei kuda, jangan lewat jalur ini karena ini lintasan semut. Kamu harus pindah aja." Pindah, jadi enggak sesuai prosedur awal. Pindah. Akhirnya barang pindah niku semutnya matur nuwun. Berarti Sulaiman nabi tenan. Mikir napa? Keselamatan napa? Semut. Akhirnya ketuane semut niku nazar. Nak ndekne nabi tenan tak kei hadiah ditampa. Niku semut itu bentuk nyolong mboten ya ora roh. Pokoke njogo gula sitok-tok iki. Satu biji gula. Niku disuwakno Nabi sinten? Niku disambut mbek Nabi Sulaiman. Perkarane hadiah satu biji gula. Lah niku bareng badhe nyukani niku semute menek-menek ngantos tok ilate Nabi sinten? Sulaiman. Terus didahar mbek Nabi Sulaiman mbek nangis. Semut wae rahmatur. Iku Sulaiman. Dadi tahu menghormati hadiah napa? Nak dekne nabi tenan mesti nampa dengan sepenuh hati. Tapi nak dekne nyepelekno berarti gak nabi. Lah saiki kiai ku nak salam tempel sithik ora pati didelok. Kula niku sering didik bojo kula niki kisah nyata, sampean kudu nrimo. Niki kula terpaksa cerita mergo nggih itibar.
Kalau kadang kundangan utawi dikai tiyang dhuwit 10.000. Kadang kan tiyang sebagian daerah penting bagi salam template bagi kiai ora kudu akeh 10.000. Niku sering kula tumbasno beras. Dek, dhuwit iki kudu mbok pangan anak bojoku ben ra sombong. Dhuwit iki oleh wong melarat. Jadi nak duit gede gue jihad, nak duit cilik gue ngilangi sombong kudu mbok pangan. Ben eling sebagian dagingnya anak-anakku dikai wong melarat. Iku kudu eling. Joko pepe untuk salam tempel 1 juta terus lali sing 5.000. 5.000 kudu dadi daging ben gue iling-ilingan nak kita tahu duit daging sing tumbuh sangka sedekah wong napa melarat. Lah sing duit gede gue jihad. Yo penting mergo nak duit cilik ora kena gue jihad entek ning dalan paham gitu. Mereka tak tiru Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu Bilqis ngutur raja ora itu ukurannya gampang. Nak Sulaiman tak hadiah emas kok silau berarti gak raja, dekne raja. Tapi nak ora silau berarti dekne nabi. Lah Sulaiman yo nabi mlete. Yen nabi rata-rata nabi raja dia ono mlete. Bilqis nu butuh emas pirang-pirang. Emas itu diadai cara mriki diadai ada sing sae ngoten dibingkis. Bar bingkis sik diadai ning peti sing apik cek didakok dhuwur napa kuda didakok dhuwur napa kereta kuda. Pokoknya posisi emas itu begitu mulya. Nabi Sulaiman nyen nabi raja. Cung. Glodokan jaran iku gawe emas. Terus gon-gon sampah yo gawe emas. Glodokane jaran yo. Cara mriki napa ada jaran lho. Kandange jaran. Bareng utusane Bilqis gawa emas ning kereta niku begitu terhormat dikai pita ti apa. Jebule roh emas ning nggone Sulaiman digawe glodokan apa? Jaran. Wah meriang kan sing gawe dia. Lah iya barang mulyane ngene ning kene. Artinya enggak mungkin Sulaiman seneng emas ning kene digawe ada napa? Jaran. Wis mulai meriang, mulai lemes sih waduh. Mulane Nabi Sulaiman ngendikan nanganya irji ilaihim falana tiyanahum bijunudillah qibala lahum biya. Dari Nabi Sulaiman sebut ini pas qala atumidunani bimal fama atani ya wa khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun. Lelem goblok iku sebab gawa apa emas? Lelem goblok emas kok mbok mulyakno nganti ngono, mbok angkat ning kereta mbok bungkus. Emas ning kene iku digawe glodokan apa? Jaran. Kowe mbek emas ijek seneng wis go mulai aku ora ono gunane Mas. Lha iku Nabi Sulaiman untuk emas pirang-pirang dekne nolak, tapi untuk hadiah semut 1 biji gula ditampa. Marhaban jare kancaku. Lah Nabi Sulaiman lucune menang iki ora kena mbok tirune. Dekne ku anggere esuk iku pejamaah niku anggere pejamaah dhuwur iku senengane ning teras masjid. Golek wong paling melarat ning sing ngenteni jamaah. Terus dekne lungguh. Takoki miskinon yujalisu miskinan aku yo melarat koyo kowe wis padha melarat ya jagongan ku piye padahal sing dijajakan yo ora tok ngenyek melarat apane dunya sampean tapi Nabi Sulaiman senengane mendingan miskinon yujalisu miskinan ayo jeng padha melarat ya apa jagung iku Nabi Sulaiman jadi jangan kira di bawah kemauan Sulaiman ku tawaduke sak boleh jare miskinon yujalisu miskinan ayo padha melarat ya jagongan ya terjagungan. Karena ndekne ngerti kabeh iku donyane Allah Subhanahu wa taala. Ndekne tauhide mantep ora melok duwe blas. Lah kita di dhuwit 30 juta sak miliar e ngrasa mlete mergo ngrasa wae. Lah iku prong windak salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Paham kita dene makome para nabi niku Sulaiman ngoten ki ora ana pengaruhe, nggih tetep tawadhu. Sampai saking tawaduin mempertimbangkan keselamatan apa mana diarani surat namal surat apa jadi nak saiki ana tokoh-tokoh sing nyelametno kewan niku saiki diselametno kewan-kewan langka sing regane larang-larang. Sulaiman klasik kiat menyelamatkan apa semut. Dereng enten to saniki LSM sing kiat menyelamatkan apa semut. Ora tanggung-tanggung wong sakmono iki. Eling-eling wong wis dawuh Sidina Ali lauku sifal ghata mastatu yakinan. Dadi kowe nek ndelok ayate pangeran ra usah ke ngenteni ndelok langit sapi itu. Kowe ndelok semut, ndelok nyamuk iku wis nunjukno ayate napa? Pangeran. Nek Sidina Ali aku ora butuh mlaku-mlaku ning langit. Wong aku tiap dina ya roh ayate kekuasaane napa? Allah lauku sifal ghata mastatu napa? Yakinan.
Wa ma kunalan ora ana sapa kita anil khalqi saking makhluk apa wae tahta kang ngisore sama iku gofilina aku lali kabeh. Aku ora bakal lali makhluk sing wis kadung tak gawe cek ning ngisore bumi cek ning ndi wae. Antas kuta ento gugur apa sama alim ngatasi makhluk fatuhlika mongko ngrusak apa sama ing para makhluk. Bal numsikuha balik ngendhaleno ingsun. Manane ngeker yang ngendhaleno ingsun ha ing sama ka ayati wa yumsikus sam. Zahirul Quran mengatakan asbatal hisabah. Tapi zahirul Quran di ayat yang lain lam yusbit al hisabah. Makanya tadi umumul Quran juga ditaksis dengan muqayyid. Yang mutlak ditaksis dengan yang muqayyad. Yang mujmal ya sama seperti itu, aturannya seperti itu, ditafsir sama yang mufassal. Sama orang kafir yang jelas, sampean bisa membayangkan malaikat ngaudit Fir'aun. Cek kurang penggaweane. Jelas eleke kok di audit. Misalnya Abu Lahab di audit, oh malaikatnya celaka mencit. Berarti dia gak percaya sama pernyataan Tuhan tabat yada Abi Lahab. Malaikat kok ngaudit Abu Lahab. Mungkin Gusti kula ceke. Nak menawi wonten api. Lho ki ora tau ngaji Quran tapi wong ayate tabat yada kok jadi cek. Nah, yang seperti ini masuknya kategori ulaikal ladzina satruse mereka yang kafir bi ayati rabbihim wa liqaihi fahabitos a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wasna. Jadi ada orang-orang kafir yang jelas kena aturan fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wasna. Jelas kafirnya ya gak kena hisab, yang jelas nabinya, jelas wasinya juga gak kena hisab. Yang kena kita di tengah-tengah. Tapi ilmu itu ikut mainstream karena semua orang bilang ada hisab ya kita ikut-ikutan bilang ya sudah gitu saja. Tapi kalau aslinya ya rapati percaya. Nah kalau terpaksa, saya katakan terpaksa, kalau terpaksa kita itibar itu boleh, tapi itu terpaksa. Bahwa Allah mengkritik orang yang bisa ngomong tapi tidak bisa melakukan. Tapi itu secara usul fikih itu runyam, teori ini runyam sekali, fatal. Sampai lihat tuh di kitab Bajuri atau di kitab-kitab fikih yang lain. Ketika Shahibil Burdah atau Shahibil Bur'ah itu yang Imam Busiri itu Muhammad bin Busiri itu. Ini salah nama tapi kadung populer. Jadi sebetulnya Imam Busiri itu Shahibil Bur'ah bukan Shahibil Burdah, tapi kadung terkenal Burdah kita ikut-ikutan apa? Burdah. Imam Busiri itu ngeluh, saya ini orang yang banyak kesalahan. Di antara salah saya adalah saya bisa ngomong tapi tidak bisa melakukan. Yaitu saya ngomong misalnya orang supaya tahajud, saya tidak tahajud. Saya ngomong orang supaya sholat sunat, saya tidak pernah sholat sunat. Itu sarahnya itu yang menyarai itu kan Imam Bajuri itu yang sarah Burdah. Itu mengkritik begini. Kalau Anda ngendikan itu fi ma'radi dzammin nafsi, yaitu dalam konteks Anda mengkritik diri sendiri oke. Tapi omongan Anda salah. Karena secara usul fikih fatal. Fatalnya begini. Misalnya saya nggak pernah tahajud. Ya mungkin itu nyata. Oke, mungkin itu nyata. Apakah kemudian saya tidak boleh mengatakan at-tahajjudu sunnatun? Apa saya diwajibkan diam hanya karena saya tidak pernah tahajud terus saya seorang kiai yang haram mengatakan at-tahajjud sunnatun? Saya harus tetap mengatakan kalau tahajud itu sunnah. Saya kalau punya santri tetap saya bilang, "Cung, napas nganggur yo tahajud. Tahajud itu sunat." Karena mengatakan kebaikan pasti bagian dari kebaikan itu sendiri. Makanya kata Imam Bajuri, "Fa kaifa yakunul amru bil ma'rufi madmuman." Bagaimana mungkin sesuatu yang jelas baik karena memerintahkan kebaikan madmuman menjadi sesuatu yang tercela hanya karena yang mengatakan tidak melakukan. Fa innal fi'la ya amrun wal hukmu ya amrun akhar. Itu beda. Jangan karena Anda tidak minum teh karena diabetes, terus Anda kalau ada tamu tidak disuguhi teh. Karena saya sendiri tidak minum teh. Wah ya repot kalau gitu. Nah itu lagi-lagi tadi orang Khawarij salah ketika mengartikan ayat yang harusnya objek kritiknya itu orang kafir, kemudian karena Quran lama sekali dibaca orang Islam sampai orang itu lupa kalau Quran awalnya turun diantaranya adalah membenahi akidahnya orang kafir sehingga korbannya orang Islam. Itu mirip seperti cerita kita ya, santri-santri itu kalau punya musuh itu baca Hizib Nasr. Dulu
Hizib Nasor itu musuhnya orang fasik, sehingga divisib. Santri ora duwe musuh wong fasik, duwene kancane dhewe. Akhirnya kancane yang kena hizib. Nah ini penting saya aturkan ya, sama seperti itu. Lama sekali Quran itu hanya dibaca orang Islam dan komunitasnya Muslim. Sehingga seakan-akan semua kritikan Quran itu pada orang nopo Islam. Padahal jelas Quran ada kul ya ayyuhal kafirun. Jelas mukhatabnya orang kafir. Sadaqata lakum dinukum waliyadin. Nah ini penting kalau aturakan. Makanya kalau melihat itu, Quran jelas bisa difahami orang kafir. Bahkan banyak orang kafir yang menjadi Muslim karena faham maknanya apa? Faham maknanya Quran. Itu jelas sekali. Itu masyhur sekali dialeknya Nabi dengan Walid bin Mughirah, dengan Utbah, dengan banyak sekali termasuk dengan Abu Jahal, dengan Abu Lahab. Bahkan orang-orang kafir Quraisy itu menyewa namanya Musailamah Al-Kadzab. Kalau di sini umumnya baca Musailamah apa Musailimah? Trennya di sini. Pakai fathah ya. Oh, itu entah ya, nggak tahu saya yang masalah yang mana itu kan, karena memang kalau dalam ilmu riwayat itu sekali salah baca itu kasus betul, kayak Sa'id bin Musayyab atau Sa'id bin Musayyib itu ketika beliau sugeng itu kalau dipanggil Sa'id bin Musayyab itu marah besar. Karena maknanya Sa'id al-Musayyab itu yang ditawan. Makanya beliau bilang sayyabatni Irak wa anal Musayyib. Orang Irak mengatakan saya ini ditawan. Sebenarnya saya yang menawan mereka. Tapi al-Masyhur itu dibaca Sa'id bin Musayyab. Padahal dia tidak mau dipanggil Sa'id bin Musayyab. Sa'id bin Musayyab. Karena nama ini penting. Pentingnya begini. Ini kata Rasulullah kalau sedang guyon, kata Nabi, mbok kamu itu sekali-kali mikir, kenapa saya ini diberi nama Allah Muhammad? Kata. Ini hadis sahih di Bukhari, ada di Kitabul Adab. Banyaklah tag ini. Kenapa ya Rasulullah? Allah itu senang bingung wong kafir, kata Rasulullah. Karena Abu Jahal kalau manggil saya jadi bingung. Itu kalau orang Arab kan pasti tahu maknanya. Muhammad maknanya orang yang terpuji. Sehingga kalau Abu Lahab ngomong itu jadi paradok. Hei orang yang terpuji, kamu bohong. Kan jadi aneh. Ya Muhammad kadzabta. Hei Muhammad kamu bohong. Kalau diterjemahkan hei orang terpuji, kamu bohong. Itu akhirnya sahabat tertawa-tawa. Karena cek pinter ya pangeran milih nama kamu ya Rasulullah. Karena ini bingungkan musuh gitu. Makanya kalau kamu udah anak kiai, itu anak kamu panggil namakan saja Agus, pasti satu pondok manggil Gus semua. Itu aman itu. Oh itu boh yang nggak seneng tetap panggil Gus. Karena kalau untuk Gus putra kiai kan butuh di bapak kiai, kan bapak ayus kadung rakyai itu kan, itu ada triknya, yaitu anaknya dinamain Agus. Nah. Itu Rasulullah itu sudah dipilih sedemikian rupa oleh Allah. Perilakunya benar, ahwalnya benar, namanya juga benar. Sehingga ketika Abu Jahal, Abu Lahab tahu bahwa nama Muhammad ini problem, karena ini madh. Madh itu memuji. Sehingga mereka kalau mencari Muhammad itu bilang ainal madmum, mana orang yang tercela. Terus orang-orang Quraisy tidak paham, kamu nyari siapa? Akhirnya mereka bilang, ana atlubu Muhammad, dan saya cari Muhammad. Akhirnya yang bilang Muhammad lagi. Nah itu. Nah, Quran juga main di ranah nama. Sehingga Abu Jahal itu namanya kan Abul Hakam. Orang Islam dari awal memanggil Abu Jahal. Karena kalau sampai kita manggil Abul Hakam, kita akan mengalami paradok. Ya Abul Hakam, hei bapak dari semua kebijakan, kamu begini kan kacau. Makanya itu dari sini orang nggak boleh salah apa? Salah nama. Ini penting kalau aturakan karena kadang menganalisis Quran itu satu bilisanin Arabi mubin, kata Imam Syafi'i, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin Arabi mubin. Di antara, kata Imam Syafi'i ini, di antara aturan pokok memahami Quran adalah dia malian bil Arabiyah. Dia sangat-sangat menguasai bahasa Arab. Itu masyhur dalam dialek Imam Syafi'i. Saman kalau ngaji takrib atau Fathul Mu'in, syarat sahnya tayamum lil musafir itu apa? Tolabul ma', mencari apa? Air. Sampai kalau di takrib dicontohkan, kalau di tempat atas nyari ke bawah, kalau ke bawah nyari ke atas.
Imam Syafi'i ditanya, kaifa taqulu bi syartit thalab? Bagaimana Anda berpendapat bahwa thalabul ma itu wajib untuk menjadi sahnya tayamum? Terus Imam Syafi'i faqara'a falam tajidu ma'an. Kamu pergi, kemudian falam tajidu ma'an, kamu tidak menemukan air. Terus Imam Syafi'i mengatakan la yuqalu liman lam yatlub lam yajid wa innama yuqalu lam ya'rif, katanya. Orang yang nggak pernah mencari itu tidak bisa dikatakan lam yajid, tidak menemukan. Kalau belum mencari namanya tidak tahu. Padahal Quran bilang kamu pergi kemudian kamu tidak menemukan air. Tidak menemukan itu berarti harus mencari dulu baru dikatakan lam yajid, tidak menemukan. Kalau tidak pernah mencari namanya tidak tahu. Hanya gitu tok itu jadi ilmu bahwa thalabul ma itu wajib karena Allah mengatakan falam tajidu ma la yuqalu liman lam yatlub lam yajid wa innama yuqalu lam ya'rif. Orang dikatakan tidak menemukan berarti setelah mencari kemudian kesimpulannya tidak menemukan. Kalau belum mencari namanya apa? Tidak tahu. Nah, dari sini Imam Syafi'i istidlal wajib thalabul ma. Ini namanya malian bil arabiyah. Dia menguasai bahasa Arab. Begitu juga ulama-ulama sufi. Itu ada cerita Aba Yazid Al-Bustami, itu ada muridnya baca ayat wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang takwa itu digiring menuju surga. Itu dia nangis. Muridnya kaget. Ini guru saya tidak benar, ini ada cerita surga tapi dia malah nangis karena ayatnya itu digiring. Terus kata Abu Yazid, mereka itu di mana saja? Masa ke surga butuh digiring? Ke surga itu kan nikmat, ngapain butuh digiring? Saya tidak mau, kata dia. Abu Yazid itu gak mau digiring ke surga, itu gak mau. Mereka kan tambah kaget, memangnya mau neraka kan gitu pikirannya itu. Ternyata beliau jawabnya sederhana. Saya pas itu sudah dekat sama Allah sehingga tidak perlu digiring. Kemudian saya sudah panitia kiamat pas itu, jadi gak perlu digiring. Nah ini nanti penting jadi satu aturan ilmu ulumul Quran. Saya di rumah itu istiqomah ngajar Qawaidul Asasiyahnya Said Muhammad yang dulu ditulis abahnya Zubdatul Itqan oleh Said Alawi. Kemudian Zubdatul Itqan itu tentu dari kitab Itqan. Terus Said Alawi dulu ngarang kitab Faidul Khobir, sarahnya Faidul Khobir sama Sayyid Muhsin Al-Musawab. Dulu dari Padang, tapi hidupnya di Mekah. Saya dulu talaki sama Mbah Mun. Itu ternyata ada ayatnya, innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikim muqtadir. Sekarang sampean saya tanya, menurut Anda semua orang kena hisab enggak? Enggak, sampean jawab saja. Menurut Anda ketika di mahsyar semua orang kena hisab apa enggak? Pasti kita menjawab iya. Tapi kata Said Muhammad, itu keliru. Enggak kebayang orang seperti Nabi kena hisab. Pasti yang kena hisab itu orang-orang yang enggak jelas. Nah, misalnya Nabi jelas baiknya, harusnya ya langsung nggak kena hisab. Karena tidak mungkin seorang saksi kok diaudit, tidak mungkin. Lo saksi itu di pengadilan kan nggak tersangka, nggak terdakwa, dia tidak boleh diintervensi oleh hakim. Nah, Rasulullah ketika kiamat, ketika fil mahsyar, fi faslil qada itu jelas, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidi wa ji'na bika ala haula'i syahida. Rasulullah sudah dekat Allah, pas mahsyar itu ada Allah, ada Rasulullah, ada Jibril. Kemudian Nabi itu mengidentifikasi. Ditanya sama Allah, bener mat ini umatmu? Ya, niki umatmu ya. Kalau yang enggak jelas ya Nabi lama jawabnya. Makanya kamu jangan jadi orang enggak jelas. Nah, itu kalau sekali enggak jelas itu Nabi lama sekali jawab. Nah, artinya begini, yang kena hisab itu meskipun kata Said Muhammad, meskipun zahirul Quran itu menetapkan asbata umumal hisab, tapi zahirnya Quran yang sama juga menafikan hisab. Itu karena nggak mungkin, nggak kebayang kita malaikat berani menghisab afdalul khalqi. Sama bisa bayangkan malaikat mengaudit Rasulullah SAW. Ahabbal khalqi ilallah. Kepen ciloko mencet ya. Wong jajar Allah kabeh dinten audit sudah indah. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidi wa ji'na bika ala haula'i syahida.
Lalu mungkar nakir juga sama. Sampean bisa bayangkan mungkar nakir tanya Nabi Muhammad. Tesnya susah. Karena kalau Rasulullah terus ditanya, waman Nabi juga. Wah itu kan bisa kiamat itu. Paham ya? Makanya kata Sayyid Muhammad, ini kan teman-teman tanya, piye carane alim tafsirnya saja, caranya satu hafal Quran, dua hafal Sahih Muslim, tiga semua orang sudah mati, tinggal kamu yang alim. Wah itu mesti aman itu. Nah kalau sampean tanya saya, apa buktinya Gus kalau orang tertentu tidak kena hisab? Ya buktinya tadi misalnya innalladzina qalu rabbuna Allahu tsummas taqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa absyiru. Mungkar nakir adalah malaikat penakut membawa ketakutan. Sementara para wali ini jelas malaikat kena konstitusi. Malaikat harus mengatakan ke para wali alla takhafu wala tahzanu. Padahal Nabi tentu sayyidul awli. Para wali saja malaikat kena aturan, kamu harus bilang alla takhafu wala tahzanu wa absyiru. Hei para wali, kamu jangan susah, jangan gentar, kamu harus gembira. Kamu bisa bayangkan misalnya mungkar nakir bawa godok atau orang kalau dipukul wajul sak walang-walang. Kemudian kamu bayangkan si Abdul Qadir ngalami itu, Abdul Hasan Asadali ngalami itu, Abu Yazid Al-Bustami. Kalau itu ngalami gitu semua, ngapain kita jadikan mursyid? Kan sama nasibnya dengan kita. Nah, Zahirul Quran mengatakan asbatal hisabah. Tapi Zahirul Quran di ayat yang lain lam yusbit al hisabah. Makanya tadi umumul Quran juga ditaksis dengan muqayyid. Yang mutlak ditaksis dengan yang muqayyad. Yang mujmal ya sama seperti itu, aturannya seperti itu, ditafsir sama yang mufassal. Sama orang kafir yang jelas, sampean bisa bayangkan malaikat ngaudit Fir'aun. Cek kurang penggaweane. Jelas eleke kok di audit. Misalnya Abu Lahab di audit, oh malaikatnya celaka mencit. Berarti dia gak percaya sama pernyataan Tuhan tabat yada Abi Lahab. Malaikat kok ngaudit Abu Lahab. Mungkin Gusti kula cek. Nak menawi wonten api. Lho ki ora tau ngaji Quran tapi wong ayate tabat yada kok jadi cek. Nah, yang seperti ini masuknya kategori ulaikal ladzina satruse, mereka yang kafir bi ayati rabbihim wa liqaihi fahabitos a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wasna. Jadi ada orang-orang kafir yang jelas kena aturan fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wasna. Jelas kafirnya ya gak kena hisab, yang jelas nabinya, jelas wasinya juga gak kena hisab. Yang kena kita di tengah-tengah. Tapi ilmu itu ikut mainstream karena semua orang bilang ada hisab ya kita ikut-ikutan bilang, ya sudah gitu saja. Tapi kalau aslinya ya rapati percaya. Umumnya uang karena mati ditalkin ya kita semelo-meloan nalkin. Tapi kalau kadang ya gak kebayang. Piye nak wali-wali ditalkin. Makanya ada di dunia wali itu ada cerita Rabi'ah Adawiyah, itu termasuk keramat beliau itu. Kali Imam Sibawi kan dalam cerita wali kan ditanya marrobuka, ngapunten niku man mausul napa istifham. Wah itu malaikatnya ndak pernah khataman alfiyah kan repot. Kalau Rabi'ah Adawiyah lebih parah lagi itu, beliau tuh nangis sekeras-kerasnya. Nangis terisak-isak, dia tersiksa. Ya Allah, engkau itu zat yang paling saya kenali dan harusnya semua makhluk itu kenal engkau. Tapi ini hamba engkau tanya engkau itu siapa ya? Itu kan ini orang aneh kata gitu. Karena Allah itu adharudz dzahir, kata sampai Imam Sibawi silakan a'raful ma'arif. Jadi wong ora ora Allah wis geblek tenan dari Imam Sibawi. Imam Sibawi kan atas nama dia pakar nahwu pertama mengatakan domir paling makrifat di antara 6 isim makrifat, paling makrifat itu domir. Tapi meskipun gitu a'raful ma'arif Allah. Yang paling makrifat dari sekian isim makrifat itu Allah. Artinya satu nama yang orang harus kenal semua. Makanya di antara keramat beliau ketika ditanya, wong ora tahu ngaji fikih men ngaji nahwu wae. Gak tahu dia ngaji carane sesuci, carane iddah tuh gak tahu ngaji nahwu. Terus dia tanya, "Bima fa'ala rabbuka?" Lalu Allah memperlakukan kamu gimana? Terus kata Imam Sibawi,
ghafaroli, Allah mengampuni saya karena saya orang yang mengatakan Allahu a'raful ma'arif. Ini penting kalau aturakan. Jadi makanya kalau sampean tanya caranya ilmu alim gimana, ya satu tadi, kalau sampean masih banyak orang hidup, syaratnya kamu harus hafal Quran, hafal hadis, hafal sekian ribu hadis, hafal sekian ulumul Quran. Itu kalau masih banyak orang hidup. Kalau sudah kamu sendiri hidup, ya sudah, pokoknya isokulhu ya salim sendiri kan, nggak ada saingannya. Makanya kata Sayyid Muhammad, beliau mengatakan, kita meyakini umum al-hisab ya berdasar zahiril Quran, kita menafikan umum al-hisab bahwa hisab hanya yahtassul liqaumin duna qaumin juga berdasar zahiril Quran. Kita percaya semua mayat ditanya mungkar nangkir ya berdasar zahiril ahadis. Kita tidak mengumumkan teks ini juga berdasar zahiril ahadis. Karena malaikat mungkar nakir juga malaikat. Berarti dia kena aturan kalau ketemu para wali Allah takhafu wala tahzan. Faham sih kalau maksudnya? Ini penting kalau aturakan. Jadi makanya aspek ya. Sampean bisa memulai kalau ingin jadi orang alim tafsir, bisa mulai dari yang mudah saja, yang fikih saja. Makanya kata Imam Ghazali, kenapa Mu'tazilah jadi segoblok itu? Karena dia tertipu oleh umumatul Quran, oleh teks-teks umum. Dia tidak tahu mukhasisnya. Padahal setiap ayat umum itu pasti ada mukhasis. Misalnya begini ya, kalau kamu maknanya fikih saja, contoh yang paling mudah familiar itu fikih ya. Misalnya kita ngaji Quran, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Kalau orang dicerai, itu iddahnya itu 3 kali masa nawa suci. Apakah aturan iddah seperti ini hal hadhil iddah amatun likulli mutallaqatin am li mutallaqatin makhsusah? Apa ini semua mutallaqah iddahnya pasti salah satu quru, apa orang tertentu? Ya enggak, asal dia mutallaqah pasti iddahnya salah satu quru. Anda goblok, Anda salah besar. Kalau misalnya yang dicerai adalah orang hamil, iddahnya apa? Salah satu quru apa watil hamli? Watil hamli. Kita butuh ayat lain, wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlahu. Sama seperti kita ngaji walladzina tawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusina arba'ata asyhurin wa asyra. Asal wanita ditinggal mati suaminya, maka iddahnya 4 bulan 10. Apa semuanya demikian? Enggak. Misalnya orang hamil iddahnya biwatil hamli. Artinya kalau Anda tertipu umumatil Quran, berarti Anda sama dengan menghukumi orang ditolak semua iddahnya salah satu guru. Sama misalnya orang sekarang dalil-dalil wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Kalau berkawan orang kafir, maka dia menjadi kafir. Itu kan fatal. Semua nabi berkawan orang kafir. Karena dakwahnya memang sama orang kafir. Lo coba, andai kan sampean hafal Quran, itu sama teori itu tuh mungkin menyedihkan. Coba istilahnya Quran, wazkur akho'at wa ila adin akhawum huda wa ila samuda akhawum. Nah, terus semua umatnya yang kafir disebut akhawum. Akhaw itu artinya apa? Saudara. Mereka ya berkawan sama orang kafir. Makanya butuh analisis fikih untuk maknani wa may yatawallahu minkum fa innahu. Setelah dianalisis fikih, ternyata semua nabi diistilahkan wa ila madyan akhahum syuaiba wa ila adin akhahum huda. Akhaw itu artinya apa? Saudara. Kalau sampean tanya, lalu logikanya gimana? Kata kitab-kitab kan wa in kana dasarin fajanibhu suratan. Kalau ada teman buruk, jauhi. Kalau teman baik, temani. Kalau cara usul fikih gampang. Kancanan maling dosa, wong kok kancane maling. Tapi nak dakwai maling, apik kan? Aku ora ngancani kok dakwai dandani, selesai kan? Ngancani maling elek, nak dakwai maling apik. Demenan berodo elek, nak didik apik kan, itu seperti itu. Nah, ini penting kalau aturaken. Nah di sini ini makanya NU itu punya sejarah panjang, banyak wali-wali yang jadab, yang coro zahir itu kancanan wong fasik-fasik. Orang syariat bingung, ini wali kok berteman orang fasik. Ya kalau kamu bahasakan teman ya masalah, kalau kamu bahasakan ini binaan. Enggak, sama jawab saja, kalau dibahasakan teman masalah enggak masalah kan, tapi kalau dibahasakan itu binaan, selesai kan?
Sama, Nabi berkawan orang kafir itu tidak karena berkawan, itu binaan Nabi. Memang Nabi itu jadi Nabi, objeknya adalah mengislamkan orang kafir. Ya berlama-lama Nabi dialek dengan mereka, muasarah sama mereka. Bahkan Nabi diharuskan bersikap baik sama mereka. Itu yang disebut fabima rahmatim minallahi lintalahum walakun tafadzur ghalidhal qalbi lan faddu min haul. Tapi sekarang itu orang sudah tidak pakai ilmu. Orang-orang radikalisme itu nggak pakai usul fikih. Pokoknya kalau ada ayat terjemahnya gini ya sudah itu jadi madhab. Akhirnya kecelakaan seperti ini. Pokoknya kalau ada ayat faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum waq'udu lahum kulla marsad. Sudah hafalnya ayat itu saja. Dia tidak mau ngapalkan misalnya qatilul ladzina yuqatilunakum. Ada ayat lagi wa akhrijuhum ya min haitsu akhrajukum. Sehingga ulama kita membagi kafir itu ada harbi, kita musuhi, ada zimmi, ada muahad, ada mustaman. Itu ulama karena tahu tidak semua orang kafir itu harbi. Tidak semuanya dhimmi, tidak semuanya mu'ahad, tidak semuanya mustaman. Kalau harbi oke, kita perang, kalau dhimmi ya kita bina. Kalau mu'ahad ya sesuai perjanjian kita, kompensasinya apa, MOU-nya kayak apa. Tapi apalnya mereka ayat satu tema. Nah celakanya kita yang ngaji di pondok-pondok yang katanya spesialis ingin alim tafsir, apalnya ya satu ayat juga. Wah itu kan satu ayat versus satu ayat. Itu ngeri. Makanya kalau sama tanya saya ini katanya di acara ini sama tanya gimana caranya jadi ahli tafsir, saya jawab gampang. Caranya itu hafal Quran, hafal hadis, terus hafal ulumul Quran. Ya misalnya Nadoman ya Faidul Khobir lah. Kalau kitab Nasar ya minimal itu setengah lanya itkon. Kalau nggak lanya amat ya agak lanya. Karena kitab tafsir itu gampang. Teorinya itu mudah sekali. Misalnya al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sebab. Itu sama dengan kayak kaidah fikih. Karena kalau kaidah fikih itu saya itu pernah dibisui kiai itu. Ini kisah nyata itu. Dibisui kiai itu. Pas basul masail dulu saya itu masih sering mau basul masail. Tadi pun pensiun pun boten niku. Dulu saya dengan Gus Zofur putrane Mbah Mun itu sering makili Pondok Anwar basul masail fikih. Tapi tidak tahu ceritanya Gus Zofur jadi dokter tafsir, saya juga kok tahu-tahu menekuni tafsir. Lama-lama orang itu lupa status saya yang fakih ya. Makanya saya itu ya kadang eman gitu karena ini status penting juga. Tapi status fikih itu kadang memang menyesatkan. Karena begini, itu dulu pernah ada basul masail itu begini. Ini kisah nyata ini. Ada desainer baju putri untuk putri, anak putri. Kemudian desainer itu menciptakan satu celana pendek atau celana seperempat. Dengan desain ini pasti kalau dipakai itu auratnya itu kelihatan. Bagaimana hukumnya desainer ini? Apa termasuk mimman sarro'a asayyata? Karena terjadi kasfil aurat. Apa enggak? Rata-rata kalau dia yang khusus-khusus, yang sepus-sepus, desainer itu so. Gara-gara tren pakaian ini mau itu buka aurat. Tapi kiai-kiai alim yang muda-muda, entah saking belinya, entah saking pinternya, tidak tahu. Bilang begini, Pak Yai, yang didesain apa? Ya celana itu. Lalu celana itu fungsinya nutupi apa buka aurat? Ya nutupi. Lu kan lumayan urun nutupi. Kalau haram ya dicopot, lu kan malah parah itu. Bingung kayaknya. Sampai bilang gini kan, wah semanis. Itu kan makanya ini guyon ilmiah. Repotnya ngadepi orang alim muda itu kan mbok gedingi ku ilmiah, mbok senengi fase. Ketika kiai yang khusyuk tadi tak tanya, kalau desainer katok seperapat, paham gitu? Yo coba yang celana dalam terlalu vulgar gitu, paham gitu? Nggak rok saja lah, rok mini misalnya, rok selutut. Sampean jangan ngeres ya, yang rok selutut misalnya. Rok selutut itu desainernya kena hukum haram enggak? Sampean jawab saja. Oh haram dari kiai sepuh karena dengan desain itu misalnya lututnya kelihatan. Tapi pertanyaannya kiai muda saya masih ingat betul, saya tanya. Lalu fungsi pakaian itu apa Pak Yai? Fungsi itu kan tetap nutupi sebagian aurat. Kalau Anda haramkan, barang haram itu harus dihilangkan. Nah, itu. Sampai kiai itu setelah acara itu manggil saya. Gus, kalau ngakoni jenengan alim tapi ku podo repote. Podo repote ku
nak dalam itu kan terus itu ada perumusan di redaksi keputusan yang dijual itu yang masail fikihnya kan terus diputuskan dibukukan. Kalau redaksinya halal terus nanti orang pakai rok semua. Dan saya balik bantah, kalau redaksinya haram orang nggak pakai rok lah. Akhirnya itu apa? Kebijakannya lucu. Buak weh Gus, pertanyaan itu buak sak jawabannya oke. Jadi kita debat tidak jadi. Ini cerita ilmiah. Makanya sampai tidak wajib manut saya ini terlalu ilmiah. Jadi tidak baik untuk kehidupan kesalian kurang baik. Jadi ini, tapi ini ilmu. Tetap kaidahnya fikih la yudraku kullu la yudraku kullu. Jangan kalau tidak bisa nutupi aurat semua, lalu jangan sama sekali. Lagi kan kaidahnya kan gitu, la yudraku kullu la yudraku kullu. Misalnya Anda punya tetangga nggak mau pakai jilbab, nggak mau pakai pakaian muslimah, kamu tidak boleh bilang munisan rakabina, tidak bisa. La yudraku kullu la yudraku kullu la yudraku napa kullu. Makanya ini kita harus hati-hati. Nah bayangkan sekarang orang neliti Quran itu yutraku kullu. Mestinya kalau Anda meneliti radikalisme, ayat yang terkait radikalisme diteliti semua. Ternyata di surat Taubat yang disebut suratus Saif yang bahkan haram baca bismillah, itu ada ayat wa in ahadum minal musyrikin astajaroka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah summa ablighu ma'mana. Muhammad, kalau ada orang kafir mau belajar Quran sama kamu ya harus kamu pelajari hatta yasma'a kalam Allah. Setelah mereka mau belajar ya ablighu ma'mana summa ablighu ma'mana, kamu harus menjamin keamanan dia. Itu di surat Taubat termasuk akhiru suratin nazalat, gak mungkin terjadi mansuh. Tapi orang-orang ekstremis selalu pakai faqatulul musyrikin haitsu, apalan itu terus. Yang orang liberal yang menapani la ikraha fiddin. Ya sudah seperti itu. Sing orang-orang ora tegas, ora tau nahi mungkar, ya ma arsalnaka ila rahmatal lil alamin. Ngono terus. Yang kelompok tukang nahi mungkar ya ayatnya amen nahi mungkar. Saya tuh heran, kenapa mereka punya masalah dengan hafalan kayaknya. Kenapa sih? Hafalannya kok pedot itu. Kita yang hafal semua bingung jadi. Jadi akhirnya kita yang pinter anut sing goblok karena saya tuh pernah lo debat sama orang salah, debat gitu. Setelah saya mengutarakan sekian hadis, ada tuh Pak hadis tuh, waduh. Harusnya kamu ngaji saya, ada debat tuh yang level. Kalau nggak level tuh nggak boleh katanya. Kamu tuh kan ngeri.